Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hamidul Eda. Para sahabat-sahabat YouTube, jangan lupa saya ingatkan like, komen, dan subscribe ya, karena gratis, sedekah, dan akan mendukung terus dalam membangun channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman mereview jurnal internasional bereputasi Scopus Q4 ya, jurnal Turki. Dan ini pengalaman keberapa, kalau nggak keempat, kelima kalau nggak salah, kelima yang Q4 ya, yang kedua kemarin sudah beberapa. Nah, ini kemarin dapat email. Nah, ini kayaknya naskah dari Indonesia ya, indeks inklusi ya, dengan perspektif kebijakan pendidikan inklusi untuk anak prasekolah, anak TK ya di Jawa Timur. Nah, sekarang kita buka. Dan ini double blind ya, baru sempat buka ya. Di hasilnya kira-kira ini untuk abstraknya. Nah, perlu kami sampaikan, PGGOG ini jurnal Q4 ya, mana ada request ini ya. Nah ini terus oke, save continue. Nah, diberi waktu sampai bulan Juni ya, Juli tanggal 4 tadi ya. Next. Nah, setelah itu saya sudah download dan sudah memberi beberapa catatan ya. Nah, yang pertama pada pendahuluan ini, karena dia ngomong tentang indeks inklusi atau indeks untuk inklusi ya, tapi saya baca beberapa kali memang lebih fokus kepada masalah pendidikan inklusi saja, jadi belum mempermasalahkan atau ada masalah apa pada kebijakan pendidikan inklusi. Karena selain di Indonesia sendiri ya, ada banyak undang-undang maupun peraturan pemerintah, juga peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek Dikti, dan peraturan Menteri Agama, juga ada peraturan daerah ya tentang penyandang disabilitas misalnya, hak orang cacat. Terus pendidikan inklusi juga ada sendiri ya, dan ramah anak ya, itu sudah banyak sekali yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun belum disinggung. Begitu pula dengan perspektif kebijakan global ya, dan ini sudah saya beri masukan beberapa tentang deklarasi of human rights, ini juga ada ya, dan konvensi hak anak, kemudian deklarasi Dakar, dan beberapa selain Salamanca, karena dia hanya mempermasalahkan atau sudut pandangnya hanya Salamanca, tapi tidak dibatasi. Padahal di dunia itu sebagai dasar perspektif kebijakan pendidikan inklusi ya, ini banyak sekali sebenarnya. Termasuk juga mungkin bisa mengarah ke isu-isu terbaru ya, misalnya terkait dengan pandemi ya, yang meskipun sudah berlalu. Kemudian juga stunting. Nah, saya kira ini perlu dimasukkan, sebagaimana juga pengaruh utamaan gender equality, disability, and social inclusion. Saya kira juga tak kalah menarik ya, tapi tidak diulas di sini. Juga ada beberapa problem, ini juga tidak ada tidak ada rumusan masalah atau reset question, sudah saya beri catatan. Nah, metodenya ini ada yang kurang pas ya. Sepaham saya, kalau dia kualitatif itu ya tidak boleh terstruktur atau semi terstruktur ya, tapi kalau dia kuantitatif oke lah dia terstruktur, itu memang harus ya, karena dia berangkat dari sebuah teori, nanti menjadi instrumen, dan nanti diambil data dengan responden. Kalau kualitatif kan tidak terstruktur ya. Justru kalau misalnya perspektif Creswell ya, ataupun Sugiono lah, juga itu juga menegaskan kalau kualitatif itu ya mendalam paling enggak, atau tidak terstruktur, karena wawancara atau pedoman itu hanya sebagai pedoman saja, tapi ketika di lapangan itu bisa berkembang untuk menggali lebih dalam, baik itu studi kasus, fenomenologi, grounded teori ya, multi kasus, naturalistik, dan banyak macam lagi. Tapi di sini dia ngomong kualitatif tapi semi terstruktur. Nah, ini menurut saya kurang pas ya.
harusnya wawancara mendalam di in-depth review ya. Ini saya sarankan sudah untuk di klarifikasi yang benar yang mana, ini paham metodologi atau tidak, gitu kan. Tidak, jadi penentuan metodologi juga tidak asal comot ya, harusnya misalnya ini juga ya, dia mengutip Creswell ya, Creswell 2008 dengan Creswell 2013, ini kan beda ya, tidak asal mencomot gitu loh. Artinya kalau Creswell ya sudah Creswell terus, apakah sama Creswell 2008 dengan Sugiono 2009? Nah, karena memang lebih bagus memilih satu tipe model pakar teori ataupun pakar metodologi yang benar-benar di situ. Jadi semua pakar metodologi itu tidak semuanya bisa dipakai. Katakanlah metodologi pengembangan ya, tidak semuanya bisa dipakai untuk pengembangan media, pengembangan cangkir misalnya. Jadi katakanlah ADI misalnya, itu khusus media pembelajaran, jadi tidak bisa digunakan untuk mengembangkan cangkir tadi ya, misalnya cangkir yang untuk kopi atau cangkir untuk apalah. Saya kira ini juga perlu diperhatikan ya. Kemudian Rizal ini sudah disajikan, dan terakhir ini discussion belum menjawab rumusan masalah, dan terakhir ini untuk reference, ini masih lokal reference, terlalu sedikit dan masih trivial menurut saya dan perlu di-upgrade, dan belum menggunakan aplikasi manajemen reference. Saya kira itu secara umum catatan singkat dari saya, semoga bisa memberikan manfaat untuk artikel ini, bisa diperbaiki karena semakin banyak review itu juga semakin menjadikan naskah itu berkualitas. Saya sendiri kalau di review juga kadang susah ya untuk merevisi ya, tidak semuanya saran reviewer itu kadang ada yang membingungkan juga, tapi itulah dunia artikel ilmiah ya, banyak peer review, yaitu dilakukan secara blind review maupun open review. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.